yang seharusnya Yesus ada di dalam kubur di hari Jumat malam. Mengapa saya bilang seharusnya? Karena Alkitab tidak menyebutkan kapan Yesus meninggalkan kubur itu. Mungkin ia pergi pada hari Jumat larut malam atau Sabtu pagi. Itu tidak disebutkan bahwa Maria Magdalena pergi ke sana pagi-pagi pada hari Minggunya. Jadi Yesus tidak ada dalam kubur itu Jumat malam. Seharusnya ia ada dalam kubur itu Sabtu siang. Seharusnya ia ada dalam kubur itu Sabtu malam. Seharusnya Minggu pagi kubur itu sudah kosong. Jadi dia ada di sana selama 2 malam dan 1 hari. Tapi tanda itu mengatakan 3 hari 3 malam. Itu yang dikatakan. Seperti Yunus berada dalam perut ikan, begitu juga anak manusia ada dalam perut bumi. 3 hari 3 malam. Sementara Yesus damai besertanya sebenarnya 1 hari 2 malam. 1 hari 2 malam. 3 hari dan 3 malam sama dengan 2 hari 2 malam. Apa itu sama? 3 hari dan 3 malam itu sama? Tidak. Jadi bahkan faktor waktu yang diumbar itu tidak terpenuhi. Hal yang benar adalah Yesus damai besertanya masih hidup waktu itu. Orang yang disalib harus mati di kayu salib. Hanya untuk memudahkan. Pak Pastor, dengan waktu yang terbatas, saya mendaftarkan hal-hal utama yang membuktikan bahwa ia tidak disalib. Ia tidak dibangkitkan karena ia hidup waktu itu. Kalau ia hidup, tidak ada penyalipan dan tidak ada kebangkitan. Ia digantung di kayu salib dan diturunkan dengan sangat cepat. Dalam 3 jam. Kalau orang yang disalib seharusnya sudah mati, karena itu Yesus masih hidup waktu itu. Saat ia diturunkan, kedua orang yang disalib bersama Yesus, mereka masih hidup. Membuktikan bahwa Yesus masih hidup. Poin kedua. Poin ketiga, kakinya tidak patah. Apa gunanya kaki patah untuk orang mati? Itu bukti ia masih hidup. Poin keempat, yaitu batu kubur terguling dan terbuka dan kain kafan terlepas. Membuktikan bahwa Yesus dan besertanya masih hidup waktu itu. Poin kelima, Yesus menyamar sebagai tukang kebun. Mengapa? Karena ia masih hidup dan berusaha menyelamatkan diri dari orang Yahudi. Poin keenam, kubur itu luas. Ruangan kubur itu luas. Apa gunanya kubur yang luas untuk orang yang mati? Ini membuktikan Yesus masih hidup. Poin ketujuh, saat Maria Magdalena pergi untuk melihat Yesus damai besertanya, ia berkata, "Jangan sentuh aku." Mengapa? Mengapa? Itu adalah tubuh jasmani, ia masih hidup. Kalau ia hidup, ia pasti kesakitan. Jadi jelas ia masih hidup. Yesus damai besertanya bilang, "Aku masih belum naik ke Bapakku." Itu berarti ia masih hidup. Ia hidup. Poin ke-9, Maria Magdalena tidak takut saat mengenali Yesus damai besertanya. Poin ke-10, bahwa di ruang atas, ia menunjukkan tangan dan kakinya untuk membuktikan kalau ia bukan roh, tapi ia hidup. Poin ke-11, yaitu, murid senang bertemu dengannya. Mengapa? Mereka mengira ia mati dan tampil berwujud roh. Mereka girang bertemu dengan dia karena dia masih hidup. Poin ke-12, ia makan sepotong ikan goreng dan madu untuk membuktikan bahwa ia hidup. Para murid mendengar dari Maria Magdalena bahwa ia hidup. Poin ke-14, tanda Yunus. Seperti Yunus, 3 hari 3 malam dalam perut ikan paus. Begitu juga anak manusia 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Hidup, 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 hidup. Kalau ia hidup, tidak ada penyalipan, tidak ada pembangkitan. Jadi Yesus Kristus damai besertanya ditaruh di kayu salib menurut Alkitab. Tapi ia tidak mati. Sekarang, topiknya adalah apakah Kristus benar-benar disalib? Kalau ia digantung di salib dan ia mati, ia disalib. Kalau ia digantung dan disalib dan tidak mati, apakah satu kata yang akan kita gunakan? Lihat bahasa Inggris itu. Tidak sempurna. Jika Anda meninjau kamus untuk satu kata, untuk orang yang bergantung di salib tapi tidak mati, Anda tidak akan menemukan satu kata pun. Kita harus menyebut kata baru. Kata terbaik yang kami temukan bahwa Yesus Kristus damai besertanya tidak disalib, tapi di crucifixion. Itu bukan crucifixion, crucifixion, tapi crucifixion, crucifixion. Itu fiksi. Kita harus pakai kata baru. Karena Yesus damai besertanya tidak disalib, tetapi disalib, fiksi. Saya berharap ini bisa mengakhiri friksi. Pastor pasti akan setuju. Dan kebingungan akan dihapus dari benak Anda. Bahwa Yesus damai besertanya tidak disalib. Tidak ada penyalipan. Tetapi disalib fiksi. Fiction. Saya akan akhiri dengan mengutip ayat Al-Quran
dari surat Al-Imran pasal 3 ayat 54 yang berbunyi, "Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin." Ditanamlah dan dikuburlah. Allah juga tanaman. Allah juga penanam terbaik. Wa akhirud dawana alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Dr. Zakir atas poin-poinnya. Saya melihat banyak diskusi yang non-logis. Beberapa hal kehilangan semangat dari firman itu dalam banyak hal. Sangat parah menjadi non-logis. Itu bahkan sulit untuk didiskusikan. Saya tidur dan saya bangun. Apa itu berarti dibangkitkan? Apa itu artinya? Tujuan saya di sini adalah untuk menyajikan solusi bagi hidup Anda dari dosa. Yesus yang disalib. Itulah maksud saya, walaupun saya kalah berdebat. Apapun yang dicoba, walaupun Anda meminta bantuan Einstein, Anda tidak akan pernah bisa membuktikan dari Alkitab. Kalau ada yang percaya pada Islam, kalau ia mengaku salah, maka saya akan memberinya selamat. Ia kembali ke iman aslinya, yaitu Islam. Anda menanyakan hal yang sangat rumit. Suatu hari, kita akan duduk dan mendiskusikan ini bersama-sama.